yang benar. Kalau mau belanja di Pribumi yang benar, ayo belanja beneran. Belanja di 212 Maret aja, belanja di 212 Maret aja. Amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak ada dusta. Kepolisian bersama Dinas Perdagangan Kota Depok menggerebek gudang produksi kemasan ulang minyak goreng di kawasan Pasir Putih, Sawangan. Investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Ayo, jangan cuma angot-angotan. Yang benar, kalau mau belanja di Pribumi yang benar. Belanja di 212 Maret aja. Tidak ada barang yang sudah expired. Bohongi umat. Namun ini lebih parah lagi. Untuk pribadi, untuk kepentingan umum saja nggak boleh kok jual agama. Orang khianat dengan agamanya hanya kepentingan dunia. Jadi jangan mau dibohong-bohongin, jual mayat, jual ayat. Nah itu gerombolan-gerombolan itu yang selalu bikin onar di negeri ini. Ternyata dia yang bikin susah negara ini. Ayo bikin ininya, logonya. Belanja di 212 Maret aja. 212. Ikut yuk. Kita lihat inilah jihad itu, jihad ekonomi. Yang punya kemampuan ekonomi dimanapun berada, maka perbaiki ekonomi umat. Allahu Akbar. Kalau jadi ustadz nggak bener tadi menjual agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang orang goblok yang ngerti agama nggak bisa jual agama. Paling kelasnya bohong saja, dokter bohong, pejabat bohong. Setelah dilakukan pengecekan ke lokasi, polisi menemukan aktivitas pengemasan ulang minyak goreng ini. Guna melakukan penyelidikan, polisi memeriksa sejumlah saksi dan menyita sejumlah barang bukti. Bela agama, jual minyak ilegal, digerebek polisi Depok, Sekalian saya berada di 212 Mart. Nggak usah mikir lagi ya. Nggak usah mikir lagi. Itulah fondasi kekuatan umat saat ini. Bohong. Tapi kiai jual agama busuk. Makanya kalau di neraka orang lain busuk, tapi pada ngeluh, ini kok kamu busuk banget, kamu tuh siapa? Aku ini ustadz. Di dunia aku orang alim, tapi aku jual agamaku. Naudzubillah. Sholatnya sudah berjamaah, puasanya sudah berjamaah, haji umrohnya sudah berjamaah, tapi ekonominya belum berjamaah, kita belum kafah. Setelah menerima laporan korban penipuan investasi 212 Mart pada Jumat lalu, polisi mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak. Ayo bikin ininya, logonya. Belanja di 212 Maret aja. 212. Pihak pengelola diduga mengemas ulang minyak goreng yang dibelinya. Dalam setiap liternya, mereka membeli dengan harga Rp12.300 dan menjualnya dengan harga Rp15.000 dalam per liternya. Kamu mau menipu rakyat Indonesia, akhirnya ketipu sendiri. Terbuka kedokmu, ya kan? Minyak curah terus dikemasin tuh biar rapi, biar bagus, terus dijual seharga 14.000. Sedangkan dia beli minyaknya 12.000 per liter, dijual lagi per liter 14.000. 212 punya berwarna merah, biru, dan kuning itu. Sejumlah warga menggelar aksi menolak kedatangan Neno Warisman. Suasana sempat ramai pada pukul 24 tengah malam tadi pada saat warga mencoba untuk menghadang 3 buah mobil untuk memastikan Neno tidak berada di dalam mobil tersebut. Hari ini berencana menggelar deklarasi 2019 ganti presiden di Batam, Kepulauan Riau. Jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Ayo, jangan cuma angot-angotan. Yang benar, kalau mau belanja di Pribumi yang benar. Ayo belanja beneran. Belanja di 212 Maret aja. Orang datang ke tempat kita karena market kita bersih, karena jujur, timbangannya penuh, tidak bohong, karena barang-barangnya baru, tidak expired. Aparat gabungan Polsek Bojong Sari dan Polres Metro Depok mendatangi sebuah bangunan yang diduga menjadi tempat kemasan ulang minyak goreng. Di lokasi ini, ribuan kantong kemasan minyak goreng ditemukan dalam kondisi siap jual. Dia kan dari awal sudah kurang ajar dengan Allah. Kenapa?
seolah-olah dia nggak bakal bangkrut. Lihat, nyungsep kan tuh sekarang di mana dia? Itu banyak mobil jamaah ditempelin tuh grup itu. Jadi yang bodong-bodong selama ini bukan bodongnya belakangan, dari dulu sudah bodong. Toko swalayan 212 Mart yang berada di beberapa titik di kota Samarinda kini terlihat sudah tidak beroperasi lagi. Minimarket yang dibangun dengan semangat kebangkitan ekonomi umat itu diduga tengah tersandung kasus penggelapan dana investasi oleh sejumlah oknum. Berbelanja di Maret-Maret pajaknya ngeri-ngeri tak enak. Ya udah belanja di 212 Maret aja. Seperti diketahui, 212 Mart merupakan merek minimarket Koperasi Syariah 212. 212 Mart menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan pokok dan perlengkapan rumah tangga. Minimarket ini tidak menjual rokok, alat kontrasepsi dan minuman keras karena dinilai haram. Setelah resmi mendapatkan laporan dari investor 212 Mart, polisi menyelidiki dugaan penipuan alias investasi bodong yang dilakukan Koperasi Syariah 212 Mart di Samarinda. Ada namanya 212 Mart, ada namanya Somat. Itu adalah pasar-pasar Islam. Bangkitkan. Bodongnya dari dulu, Anda aja nggak tahu. No. Bodong pura-pura nggak bodong dia itu. Hati-hati. Investasi itu harus jelas. Anda harus tahu mau diapain uang itu. Korban saat itu menyetor dengan jumlah uang bervariasi antara Rp500.000 hingga Rp20 juta. Kemungkinan nanti kita akan klarifikasi para pihak. Kita akan pelajari dulu investasi ini seperti apa, karena ada yayasannya juga, itu kita perlu pelajari dulu nanti. Penistaan agama yang dimainkan oleh FPI, HTI dan 212 dengan jualan ayat dan mayat di Pilkada 2017 Jakarta. Hasilnya, Anies menjadi Gubernur Jakarta 2017-2022. Gelontoran dana melalui APBD Jakarta terhadap kelompok tersebut dikucurkan secara deras. Ternyata hal itu belum cukup. Maklum, yang minta bagian dan jatah begitu banyak. Sebab jika tidak ditundukkan dengan pembagian logistik, dikhawatirkan mereka bisa bersuara negatif dan memperburuk citra para kelompok itu. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua masih belanja di 212, tokonya orang Islam. Jadi jangan mau dibohong-bohongin, jual mayat, jual ayat. Nah itu gerombolan-gerombolan itu yang selalu bikin onar di negeri ini. Ternyata dia yang bikin susah negara ini. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua masih belanja di 212, tokonya orang Islam. Kalau jadi ustadz nggak bener tadi menjual agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang orang goblok yang nggak ngerti agama nggak bisa jual agama. Paling kelasnya bohong saja, dokter bohong, pejabat bohong. Maka itu didirikanlah toko swalayan 212 Mart. Haikal Hasan, salah satu penggagas utamanya, selain Ustadz Abdul Somad dan lainnya, termasuk mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain. Seruan Haikal kepada umatnya begitu masif dan banyak yang terpikat berinvestasi. Berdirilah puluhan mungkin ratusan swalayan 212 di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Samarinda. Nilai investasinya mulai dari Rp500.000 sampai Rp20 juta. Dugaan penggelapan dana investasi oleh sejumlah oknum pengurus 212 Mart Samarinda telah menimbulkan kerugian hingga Rp2 miliar dan kini sudah ditangani polisi. Kedua, deklarasi belanja di toko muslim. Namun sayangnya total kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Dari hasil pengumpulan dana itu dibangun 3 toko 212 Mart dengan nilai investasinya Rp2 miliar. Masalah sebenarnya muncul sejak Oktober 2020, mulai dari gaji karyawan, sewa, tagihan listrik, dan PDAM yang belum dibayarkan hingga operasional 212 Mart ditutup dengan alasan pandemi COVID-19 tanpa mengembalikan investasi kepada investor. Bantuan hukum 212 Mart yaitu terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi.
Nah, sampai saat ini masih kita pelajari untuk laporan tersebut. Berdasarkan aduan laporan yang diterima polisi dari para investor yang merasa ditipu oleh investasi 212 Mart, polisi kini menyelidiki investasi bodong tersebut.